Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sore. buat kita semua. Wah, itu Mas Kianu udah menyapa kita ya. Senang sekali saya hari ini, saya Iwan Setiawan menemani rekan-rekan semua yang udah bergabung. Ini Zoom-nya kayaknya bakal penuh banget ya. Di sini kira-kira ada mungkin bisa jadi 10.000 orang akan bergabung di Zoom kita Amin. kali ini yang akan membahas eksistensi di media sosial bersama the one and only Keanu. Dan sebelum kita akan memulai acara ini, kita akan perhatikan dulu ada beberapa tata tertib dari acara ini. Karena pesertanya banyak, maka kita perlu melihat dulu aturan-aturan yang akan ada di Zoom meeting kita kali ini. Mari kita putar bersama. Tata tertib. Mikrofon akan di-mute oleh admin ketika memasuki ruangan meeting untuk menjaga ketertiban. Setiap pertanyaan dapat dimasukkan ke dalam kolom chat. Kolom chat sebaiknya digunakan hanya untuk bertanya atau menjawab, atau komentar hal-hal yang penting saja. Gak perlu mencantumkan nomor telepon atau data pribadi ya. Di akhir acara akan dibagikan link survei atau postage yang juga berfungsi sebagai link sertifikat. Caranya dengan melakukan verifikasi token yang dikirim lewat email ketika melakukan pendaftaran. E-sertifikat akan terkirim otomatis di email ketika sudah selesai mengisi postage atau survei. Follow akun sosial media @siberkreasi untuk mengikuti challenge atau info kegiatan literasi digital menarik lainnya. Nah, itu dia tata tertib acara kita kali ini. Kita akan bersama dengan Keanu selama 1,5 jam. Nah, pembahasan kita kali ini akan cukup menarik dengan tema eksistensi di media sosial. Kalau kita tahu bahwa media sosial internet di Indonesia berkembang dengan pesat luar biasa. Ini saya dari generasi yang umurnya 2 kali lipat dari Mas Keanu. Mungkin nanti akan belajar banyak dari Mas Keanu yang lahir mungkin udah bawa gadget ya. Jadi kalau kita lihat dalam waktu Enggak cepat dong. Indonesia itu udah ada 202 juta orang terkoneksi dengan internet. Ada 170 orang yang terkoneksi dengan media sosial dan ini luar biasa. Banjir informasi, kemudian era keterbukaan di mana-mana, jejaring sosial tanpa batas dan sayangnya kecepatan ini tidak dibarengi dengan kecepatan pemahaman literasi digital. Akhirnya terjadi banyak cyberbullying yang nggak cuman menyakitkan tapi juga membahayakan jiwa. Kemudian ada penipuan dan lain-lain. Namun demikian, penggunaan sosial media yang tepat, penggunaan teknologi yang digital yang tepat justru akan mempermudah dan memperkuat hidup kita. Ada ladang pengetahuan yang luas yang bisa digali, ada kesempatan yang tak terbatas untuk diselami. Nah, salah satu anak muda yang berhasil memanfaatkan teknologi digital dan media sosial dengan baik dan akhirnya mengubah hidupnya, itu adalah bintang tamu kita sore ini, Keanu. Nah, bersama Keanu dan Kementerian Informasi dan Gerakan Literasi Digital Nasional Siberkreasi, kita akan membahas eksistensi di media sosial. Nah, mungkin semua udah pada tahu nih, fans-fansnya udah berkumpul semua fans Mas Keanu di sini. Tapi kalau saya lihat ya, ini sosial media orang berlomba-lomba menjadi selebgram, menjadi content creator, tapi yang tidak survive itu juga banyak. Yang akhirnya di level kesuksesan, di puncak yang tinggi, itu juga nggak banyak. Mas Keanu itu berhasil mencapai di sana ya. Dalam Amin. waktu kurang dari 5 tahun nih, Mas Keanu udah berhasil mengumpulkan 4,4 juta followers. Hanya dengan 339 posting. Saya Mas, posting udah 1.000 lebih, followers masih 5.000, ya Allah. Jadi itu udah pretty impresif Mas, orang berlomba-lomba. Hanya Mas Keanu dan beberapa gelintir orang yang mencapai kesuksesan ini. Nah, kalau saya simpulkan dari beberapa Instagram Mas Keanu, saya bisa menggambarkan sedikit tentang Mas Keanu. Ini orangnya lucu tapi deep hearted. Orangnya yang tampilannya selalu seru, selalu heboh. Saya pikir hatinya dalam sekali. Jadi saya bisa gambarkan di sini ya. Misalkan dari caption yang dia tulis. Dia pernah tulis kayak gini.
Stop trying to be someone you are not. Itu dia banget. Itu caption lagu. Tapi itu bisa menggambarkan juga suasana hati ya. Habis itu ada juga caption kayak gini. Everyone is going through something. Habis itu yang saya suka lagi nih Mas Keanu. Yesterday was heavy. Put it down. Habis itu ada juga yang posting seru banget. Saya pikir kayak gini. Ini ketahuan ya dari sosial media kita mengetahui Mas kepribadian, personality seseorang tanpa sengaja dari posting-posting dia. Habis itu ada satu lagi. After a year in therapy, my psychiatrist said to me, maybe life isn't it for everyone. Ini kayaknya dia lagi depressed. Itu udah lama Bang. Itu zaman SMA. Zaman SMA. Nah, zaman SMA itu ketahuan banget tuh kegalauannya ya. Abis itu ada lagi. Nggak sih galau dulu. Semua. Abis itu ada juga satu. Ini yang terakhir. Kata Bude Sumiati yang diaminkan oleh Mas Keanu. Raga oke, jiwa KO. Nah, itu dia beberapa ini ya. Tapi dari Instagramnya cukup impresif, YouTube-nya cukup impresif. Ini survivor, ini pejuang di sosial media. Ini anak muda yang tahu menggunakan media sosial yang kelihatannya lucu-lucu, seru-seru, tapi penuh dengan perjuangan kalau saya duga. Mari kita sambut bersama Mas Keanu. Ini yang tepuk tangan semua orang, tapi gak kedengeran nih. Mas Keanu, apa kabar? Baik. Mas Iwan apa kabar? Baik, thank you Mas. Terima kasih udah bergabung di sini ya di masa pandemi, menghibur kita semua. Kita akan berbincang-bincang seru Mas. Ini ada sekitar, saya belum tahu ya, tapi tadi ada informasi kira-kira ada 10.000 orang yang bergabung Mas. Silakan Mas Keanu jika ingin menyapa rekan-rekan yang udah bergabung. Ini Jumat sore bergabung di sini bersama Mas Keanu. Banyak banget. Halo Mas, semuanya. Aku nggak bisa lihat kalian secara langsung. Nah, kalau pengen banget deh. Ini kita sampai buka 5 room meeting Mas, karena nggak cukup. 2 nggak cukup, 3 nggak cukup. Akhirnya kita buka 1 lagi di sini. Seru banget. Ini bakal seru banget. Jadi saya pertama-tama pengen tahu nih Mas Keanu. Ini kan orang yang sangat sosial. Dulu sering ketemu banyak orang. Akhirnya ada pandemi nih. Akhirnya mesti PPKM. Apa yang dilakukan oleh seorang Keanu di masa-masa kayak gini nih sebenarnya? Ya aku masih menyesuaikan diri sih. Aku belum bener banget. Aku tuh anaknya sosial banget. Bintang aku Gemini. Ya Jadi elah. aku tuh bener-bener yang kayak heboh anaknya, berteman, bergaul. Aku suka tukar pikiran. Terus tiba-tiba kayak harus di rumah aja. Kita nggak bisa keluar, nggak bisa live musik, nggak bisa ngelakuin hal-hal yang anak muda lakuin. Ya aku masih menyesuaikan diri. Aku belum benar-benar belum benar-benar bisa menerima sebenarnya. Cuman kan kita mau gimana lagi? Kita harus sama-sama dewasa menghadapi ini semua. Jadi aku lakuin aja yang bisa aku lakuin nih, kayak kerja dari rumah. Walaupun itu memang udah aku lakuin sebelum ada pandemi pun, kerjanya udah dari rumah. Bisa di mana aja sih kalau kerjaan aku. Cuman sekarang lebih spesifik jadi di rumah terus. Di ini Mas ya, banyak kegiatan yang akhirnya dikerjakan di rumah, dan saya lihat dari Instastory-nya cukup produktif tuh, nge-review barang bisa banyak banget dalam 1 malam. Dari baju sampai makanan. Mas, ada kegiatan baru atau hobi baru nggak selama banyak di rumah aja ini? Tadinya itu sebelum pandemi ya, aku orang yang jarang banget nonton film karena emang nggak ada waktu. Karena aku mikirnya kalau misalnya udah selesai kerja, pengennya tuh main, pengennya tuh ketemu orang-orang, pengennya sosialisasi. Tapi sekarang jadi lebih nonton film aja. Aku mencoba untuk, oke deh, ini harus jadi hobi gue yang baru gitu. Karena kalau enggak, aku mau ditemenin siapa? Aku juga takut kalau ketemu orang baru. Aduh, kacian, takut. Mas, film apa sih yang suka ditonton selama pandemi ini? Banyak banget ya. Banyak ya? Kalau aku tuh paling takut nonton series, apalagi Korea, karena aku takut ketergantungan, karena aku walaupun PPKM juga punya kegiatan kan.
Jadi aku tetap harus bisa nih maintain waktunya. Kalau misalnya nontonnya series ya aku jadi bawahnya pengen nonton terus. Jadi aku biasanya nonton film selesai sih. Aku sukanya drama komedi. Oh, drama komedi ya. Oh, ada satu lagi. Aku kemarin belajar bahasa isyarat sama teman-teman aku. Oh, itu pakai hashtag apa tuh kemarin tuh? Ada Aku kan? lupa, mah. Lupa ya. Aku bukan orang yang pandai mengingat itu. Iya, tadi sebelum acara mulai ini Mas Keanu udah bisa pakai bahasa isyarat gitu, which I don't understand ya. Oh, Ini, lagi Kak, belajar itu juga. Ini Kak. Mm-mm. Ini Mm-mm. ini A. Mm-mm. Ini N. Oke. Ini U. Oke. Keanu. Kalau Keanu. Mas Iwan I. W. A. Sama N. Waduh, menarik Jadi, sekali Iwan. sebenarnya ya. Iya, saya suruh ngulangin lagi udah nggak bisa nih Mas Keanu. Iya? Mas Keanu, tapi sempat nggak masa-masa PPKN ini akhirnya merenung tentang hidup? Terus-terusan, Say. Tiap malam kita jadi depresi, Say. Aku jadi memikir gitu. Aku politikus bukan. Orang tua bukan. Jadi mikir aja. Kan kita di rumah doang. Maksudnya kayak nonton film lama-lama enak juga kan. Terus kalau dapet film yang bagus, aku kan coba semua aplikasi film aku udah punya. Ya ampun. Jadi sampai gue udah enak sama film. Jadi bawaannya merenung. Mikir. Merenung. Yang direnungin apa sih? Karena gini Mas Keanu tuh masuk ke dalam dunia sosial media langsung jedor tinggi gitu loh. Saya pikir ini baru mulai Mas Keanu. Ini baru mulai. Saya pikir ada masa depan yang jauh lebih gede lagi buat Mas Keanu beyond sekarang. Dan menurut saya itu mungkin waktunya saat ini untuk menentukan pondasi mau kemana nih. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jadi saya mau tanya lagi, merenung apa sih di masa pandemi? Ya karena waktu merenungnya cukup banyak ya. Jadi apa aja direnungi. Ibaratnya ada orang ngechat gue satu orang aja gue pikir-pikirin aja. Banyak banget Mas, karena waktu merenungnya tuh banyak. Ya? Jadi aku nggak bisa specifically bilang apa sih yang jadi kepusinganku saat ini. Karena semuanya jadi pusing. Ya kan? Tapi kalau saya lihat di Instastory Mas Keanu tuh bisa menghibur banyak orang. Kalau saya kemarin sedih atau ini ngelihat apa Instastory-nya aja ketawa. Jadi nggak pernah orang nge-review barang secerdas itu kalau menurut saya. Butuh kecerdasan untuk mereview sesuatu dengan beda dan lucu. Itu talent menurut saya Mas Keanu. Nah, abis itu saya kan kepo nih Mas Keanu ya. Saya lihat Instagramnya dari tahun 2016, 2 Januari 2016 sampai sekarang. Banyak banget yang berubah. Kalau menurut Mas Keanu, dulu nongkrongnya di warung gitu ya. Happy-happy sama temennya kayak gitu. Di Bekasi. How life has changed, Mas Keanu. Bagaimana hidup berubah dengan cepatnya selama 5 tahun terakhir ini. Luar biasa ya Mas. Berubahnya tuh benar-benar berubah kayak Power Ranger, tau gak? Kayak dari atas sampai bawah tuh berubah semua. Berubah ya. Aku juga berubah, lingkungan aku berubah, tapi nggak semuanya ya. Teman-teman aku yang dari dulu pun masih main sama aku, cuman ya beda aja. Apa yang aku hadapin sekarang bikin aku jadi pribadi yang memang sangat amat berbeda gitu. Apa yang aku punya, apa yang aku tidak punyai lagi, itu kan semua jadi berubah. Jadi benar-benar berubah banget Mas. Kayak dulu mikirnya apa sih? Sekarang tuh mikirnya kayak heboh banget, tau nggak? Karena sekarang punya tanggung jawab mungkin ya. Oke. Aku nggak pernah memimpikan kalau aku punya karyawan beberapa di umur yang segini. Aku punya tanggung jawab atas beberapa klien di umur yang segini. 23 tahun. Dulu nggak terlintas sedikit pun. Pikirannya main aja. Jadi udah beda banget kan? Iya, tanggung jawab dulu sama sekarang itu udah beda banget. Jadi dulu ya tuh masih SMA. Tapi saya lihat ya SMA tuh semangatnya kelihatan banget, bawa kamera. Udah sosial media banget. Ini emang lahir brojol udah anak digital gitu loh. Enggak, jadi aku sebenarnya mulai terjun ke sini tuh setelah
udah masuk kuliah, Mas. Oke. Aku aja baru bikin Instagram itu, aku tuh sebenarnya gaptek loh. Tahu nggak? Seriously? Aku tuh gaptek banget. Even sampai sekarang sih aku paling gaptek di antara selebgram yang lain. Paling nggak update informasi, karena emang anaknya cuek banget. Anaknya tuh kehidupan nyata banget, tau nggak? Kelihatan. Banget. Jadi tuh dulu aku baru punya Instagram, tebak umur berapa? Tahun 2016. Itu 5 tahun yang lalu, umur 18 ya. Teman-teman aku tuh punya Instagram dari SMP. Aku baru punya Instagram kelas 2 SMA. Telat banget ya. Telat banget. Dan aku langsung ngejar, aku langsung cari tahu. Di Instagram tuh yang menarik yang kayak gimana sih? Yang dianggap enggak tuh apa sih? Gaya yang seperti apa sih? Aku langsung menciptakan diri aku tuh secara tidak langsung, aku udah personal branding di situ. Aku udah gaya fotonya kayak gini, bagus nih. Kalau kayak gini, kayaknya enggak deh. Jadi anak-anak eksis di sekolah tuh gimana sih gayanya? Captionnya tuh apa sih? Aku udah nyari tahu itu dari SMA, cuman emang nyusulnya agak cepet tuh. Waktu SMA, emang ternyata teman-teman aku aja udah banyak yang suka. Kayak kakak kelas, adik kelas tuh udah banyak yang follow. Mungkin emang menarik gitu kan feeds-nya dulu. Sekarang dulu juga belum ini banget, Instagram tuh belum kebentuk industrinya, Mas. Cuman buat senang-senang aja. Buat seru-seruan aja ya. Sampai pas udah ada industrinya baru tuh aku mulai coba kali ya. Tapi dari dulu tuh emang udah lucu di Instagram kata teman-teman aku. Karena aku ngomong terus kan. Terus suka bikin video dulu. Dulu tuh belum ada Instagram story. Belum ada Snapgram. Jadi aku bikin upload video. Likes-nya banyak. Pas udah ada ya makin jadi deh tuh, makin ngomong terus. Nah itu udah emang udah banyak yang suka. Ini emang orang aslinya kayak gini ya. Jadi di Instagram, di wawancara, mungkin di kehidupan nyata saya nggak pernah ketemu ya. Mungkin aslinya juga kayak gini, cerewet banget. Mas, sebelum saya ke Instagramannya, saya justru ini fenomena yang menurut saya unik sekali, Mas Keanu ya, karena nggak semua orang bisa menciptakan keunikan seperti itu dan akhirnya sukses di media sosial. Saya pengen tahu gimana sih, apakah emang lucu dari kecil? Masa dulu childhood-nya kayak gimana? Masa kecilnya kayak gimana? Gemesin, nyebelin, atau kayak gimana? Dulu, waktu kecil. Waktu kecil. Dulu waktu kecil kayak perempuan banget, Mas. Dulu tuh bener-bener yang definisi ngondek banget. Jadi waktu kecil tuh dipanggilnya Mbak Keanu. Sama orang satu komplek. Nah terus waktu kecil emang anaknya tuh suka tampil gitu. Mungkin keluarga aku emang rame-rame ya, orangnya lucu-lucu semua. Even mamaku tuh lucu banget. Oke. Nah ditambah lagi bapak aku itu anak pertama dari 10 bersaudara. Oh siap, bapaknya itu? Bapak aku. Itu paling tua, anak pertama dari 10 bersaudara. Jadi kalau kebetulan kakek aku dari bapak udah meninggal dua-duanya. Jadi kalau ada acara bapak pasti di rumah aku kan, karena paling tua. Nah itu setiap ada acara ngumpul apa aja itu pasti dipanggil tuh aku sama abang aku. Ini dia Keanu. Aku udah aksi-aksi tuh, joget-jogetin dia, nyanyi Ratu, tau nggak Ratu? Saya umurnya agak tua ya, jadi kurang nyambung. Dulu Ratu itu yang Maya Estianty sama Mulan Jamila. Iya. Aku nyanyi itu dulu. Emang udah tampil aja sih, tapi aku demam panggung. Aku tuh tampilnya depan orang-orang yang dekat aja. Jadi waktu itu pernah disuruh ngedance 17-an di komplek di RT. Udah latihan semuanya, udah pakai kostum. Pas nyampe panggung aku nangis, orang pada joget, aku nangis kejer. Akhirnya digendong dari atas panggung gitu. Aku tuh ternyata tahu, ternyata aku nggak suka ya diliatin langsung sama orang gitu. Oke, makanya ada media digital nih lebih comfortable ya, karena nggak diliatin langsung sama orang. Jadi orang lucunya Mas Keanu tuh nggak tiba-tiba, tapi emang dari kecil itu emang udah ada bakat ke situ ya, udah suka entertaining orang gitu Mas ya. Abis itu saya pengen tahu nih, ini ceritanya cukup inspiratif sih menurut saya. Nggak banyak orang punya background latar belakang seperti ini ya. Jadi itu mencapai kesuksesan seperti ini itu nggak gampang. Itu butuh perjuangan. Itu orang yang lihat kan, wah udah seru-seru aja nih, pakai baju ini, ketemu ini, temennya banyak, tapi orang nggak tahu bahwa
perjuangannya juga luar biasa. Kalau saya cek ya Mas ya, dari berita atau ini, itu dulu katanya pernah jadi driver ojek online. Itu dulu karena katanya pernah menjadi penjaga kantin kampus. Pernah. Nah, itu ceritanya gimana? Hidup sesusah apa itu? Dulu, jadi kan aku ini anak, aku 3 bersaudara. Aku yang paling kecil, Mas. Sedangkan range umurnya dari abangku yang pertama tuh jauh. Jadi pas aku masanya kuliah, bapakku tuh harusnya sudah pensiun. Jadi sedangkan bapakku tuh pelayaran internasional. Jadi kalau nganggur tuh nggak ada income. Oke. Nggak ada jiwa-jiwa pebisnisnya sama sekali. Mentalnya mental pekerja banget. Akhirnya benar itu terjadi pas aku lulus. Abang aku dua-duanya sarjana, aku doang yang nggak kuliah. Itu karena yang nggak bisa kuliah waktu itu. Terus di tahun pertama ya udah nggak apa-apa. Tahun kedua nggak apa-apa. Tahun ketiga kayaknya harus kuliah deh. Tapi abang aku kebetulan udah kerja kan. Dia itu belayar. Dan ada kantin nih di kampus baru di Bekasi. Baru 1 angkatan. Itu dikasih ke tante aku. Adiknya bapakku itu udah jadi kerja di kampus itu selama 20 tahun gitu. Dia di Jakarta. Cuman yang di Bekasi ini kan baru dia pindah cabang. Nah, tante aku pensiun, akhirnya dikasih kantin ini secara gratis, nggak bayar sewa segala macem. Tapi tante aku udah tua kan, jadi dikasih ke abang aku aja hak itu. Oke. Nah, iya aku tuh kerjanya 2 tahun itu main terus, Mas. Karena emang anak suka main kan. Main terus. Nah, sampai suatu hari abang aku bilang, Dek, ntar jaga kantin ya. Hah? Aku yang gengsi banget kan karena aku main kan. Terus kata dia kayak, iya pokoknya jaga kantin. Aku takut banget sama abang yang pertama galak. Ya udah deh. Ya udah jaga kantin. Akhirnya aku bingung mau kuliah juga nggak bisa kan. Ternyata jaga kantin seru. Ternyata aku tuh jiwanya jualan banget ternyata. Ya ampun. Jadi ternyata aku suka banget jualan. Aku suka banget ketika aku kan jualnya air minum. Botol, seduh, semuanya aku jual. Es krim, gitu-gitu deh. Aku tuh seneng ternyata kalau laku, kalau belanja lagi terus ngerasa puas. Jadi makin semangat gitu loh. Mas jadi kalau endorse mah menurut aku betul. Bukan hal yang baru buat aku karena aku udah biasa jualan tatap muka tadinya. You are a professional. Jadi orang tahu kenapa Mas Keanu bisa ke sukses seperti ini itu juga nggak tiba-tiba ya. Kayak tadi bakat entertainingnya ada. Habis itu dilatih juga dengan jualan tadi. Meskipun harus jualan di kantin, tapi di situ diuji tuh selling skillnya diuji. Akhirnya bukan lagi Mas. Itu benar-benar gimana ya? Kan kantinnya baru pertama dan nggak lengkap. Cuman aku tuh kantinnya nggak ada saingan. Karena aku anak muda ya, jadi aku tuh seumuran sama yang kuliah tuh harusnya jadi teman-teman aku, cuman karena aku nggak ada biaya, jadi aku jaga kantin. jadi teman semua, teman anak-anak kampusnya. Aku sampai masuk grup angkatan. Kalau misalnya lagi kerja kelompok nih, aku ikut ke rumah temen kampus. Padahal kan aku nggak bawa kantin aku ke rumah temen-temen anak kampus itu. Nah, tapi aku ini berteman baik sama semuanya, jadi seru aja jaga kantinnya, nggak yang beban gitu. Nah, Mas Keanu, ini yang mungkin nggak dipunyai semua orang ya. Mungkin orang bisa, wah good looking, kaya, punya duit, tapi masalah personality itu sesuatu yang emang nggak bisa dipelajar, nggak ada sekolahnya. Itu yang akhirnya Mas Keanu bisa dicintai banyak orang, bisa sangat lovable. Itu ya karena ada di dalam hatinya. Itu menurut saya aset paling berharga dari seseorang ya, karena itu nggak bisa dibeli Mas, itu nggak, sekolahnya juga nggak ada, tapi lovability seseorang itu ya emang kadang muncul dengan sendirinya kayak gitu. Nah, waktu jaga kantin itu ada ketakutan nggak? Karena gini, dulu ayahnya kerja di pelayaran, kakaknya juga ada yang pelayaran, yang semuanya mesti pakai masker, pakai otot gitu Mas. Ada ketakutan nggak? Wah, ntar gua kerja kayak gini juga nih, kayak gitu. Kerja apa nih, kerja jadi pelayaran? Atau kerja yang menggunakan otot? Jadi Mas harus tahu 2 tahun itu aku nyoba di sekolah tinggi pelayaran. Aku daftar STIP. 2 tahun itu aku botak Mas. Waduh. Karena abang aku STIP dan
aku tahu UMR di Jakarta berapa, dan karena aku main terus kan orangnya, aku tahu banget nih jajan teman-teman aku berapa nih. Aku nggak mau gajinya UMR dulu. Oke. Aku pengennya gajinya kayak papa aku, kayak abang aku. Gaji pertama udah Gede ya. 2 digit. Aku nggak mau, pokoknya. Aku maunya daftarnya STIP dulu. Karena kalau kedinasan kan menjanjikan gitu kan. Katanya dulu, yang aku tahu. Terus akhirnya aku daftar deh. Aku daftar, ternyata aku gemuk kan. Aku nggak lolos 2 tahun itu. Cuman akademik sama psikotes sih nggak pernah lolos. Sampai akhirnya udah tahun ketiga, daftarnya ganti haluan deh. Aku daftarnya STPB, itu NHI, tau gak? Tahu. Di Bandung. Daftar itu Hotel tuh itu lawan ya. 4.000 orang, tesnya bahasa Inggris semua. Lolos, Mas. Tapi tau gak, Keren. mama aku tuh seminggu, itu tesnya seminggu ya, setiap hari tes. Mama aku ngkosin. Aku nginep di Bandung segala macem. Pas keterima, tinggal beli seragam, nyokap aku gak bisa ditinggal sama gue karena aku bungsu. Oh. Kita berantem besar di rumah karena aku diterima itu. Aku bilang, mah ini 4.000 loh yang aku kalahin. Masa aku nggak ambil gitu. Nyokap aku tetap nggak redo. Ya aku takut lah kalau nggak redo orang tua. Ternyata nggak redo nyokap aku. Kayaknya dia udah tahu aku tuh bukan jadi selebgram. Selebrit. Bayangin nggak kalau aku masuk. Aku masak, say. Iya. Aku jualan ini kali apa, crowaffle sekarang. Mas Keanu bisa nggak pesen ini gitu ya? Iya. Mas, kalau mau saya tanya nih, itu kira-kira turning point akhirnya pengen jadi konten kreator dan selebgram tuh turning pointnya di mana? Momen apa yang tiba-tiba oke, that's it, saya ingin jadi ini? Kalau sampai sekarang sih aku setiap dibilang konten kreator, aku nggak pernah mau dibilang konten kreator. Karena aku nggak merasa konten aku itu suatu hal yang mumpuni untuk dibilang konten, walaupun semua orang bilang itu kontennya bagus, aku suka, tapi aku dari aku sendiri, aku punya beberapa standar konten kreator dan yang aku kagumi, dan aku belum sampai titik itu. Jadi aku bilang aku selebgram aja deh, aku terkenal aja deh. Nah, untuk turning point-nya itu ya ketika aku kan main terus, aku banyak temen dari yang naik motor, naik angkutan online, sampai yang bawa mobil sendiri, aku main sama semuanya. Aku tuh bisa, nggak tahu kenapa, dalam diri aku tuh apa ya, bisa membuat itu terjadi gitu, bisa membawa diri aku kemana aja. Nah, sampailah aku ketemu selebgram ini. Jadi aku nggak ada, Mas, aku nggak ada ngerencanain kalau gue pengen jadi konten kreator deh, kalau pengen banyak uang ada. Jadi waktu itu pengen duit tapi gampang gimana ya. Terus denger nih Awkarin tuh kerjanya apa sih dia? Ini cewek seumuran nih sama gue. Dia kerjanya apaan? Oh, waktu itu Awkarin tuh emang lagi di puncak ya dia ya? Awkarin puncak, nggak ada lawan. Nggak ada yang lawan. Kala itu. Terus, ini anak mana sih nih? Nih gue harus temenan nih sama dia nih. Gue harus jadi kerja kayak dia nih. Mikirnya kayak gitu aja. Sampai akhirnya beneran ketemu nih jaringan networking aku, teman-teman, terus tembus tuh ketemu Awkarin. Itu ketemu aja kan susah, Mas, sebenarnya ya. Berarti dulu Mas, itu selebgram belum sebanyak sekarang. Jadi kalau misalnya ada orang yang main sama selebgram, itu pasti lumayan dibicarakan gitu. Jadi ikut-ikutan deh, Mas, jadi satu circle. Karena circle-nya kayak kehitung banget dulu. Dulu kalau sekarang kan banyak banget konten kreator. Kalau dulu tuh nggak banyak. Bisa dihitung jari dulu ya. Iya, dulu tuh dihitung jari. Karena industrinya belum begitu kelihatan dengan jeli gitu loh. Dan yang lucu belum ada. Iya. Yang lucu Betawian tuh belum ada. Akhirnya pas ada aku, mungkin anak-anak selebgram ini juga kaget ya dengan kehadiran aku, kasih warna baru. Akhirnya mereka juga suka main sama aku juga seneng main sama semua orang. Ya ternyata mereka tuh bring up value yang ada dalam diri aku, sehingga aku tahu gitu, oh kayaknya aku emang terlahir untuk ini. Aku tuh memang dari kecil tuh emang suka ditepuk tanganin, aku tuh suka dipuji, tapi emang dengan demam panggung itu memang ada. Tapi kalau misalnya kayak attention itu aku suka.
Aku suka diperhatiin gitu. Jadi itu salah satu tadi juga ya, salah satu hal yang mendukung kesuksesan itu salah satunya ketemu Awkarin tadi, Mas ya. Banyak. Lalu aku ketemu pertama kali itu sama Shannon, itu temannya Awkarin. Abis itu ketemu Laura. Nah, turning point-nya di Laura ini, sahabat aku. Dia juga selebgram, dia yang angkat aku, dia storyin aku dulu. Pas orang-orang udah aware ada aku, baru deh semua orang notice, termasuk Awkarin ini. Oke. Ada nggak sosok yang paling ini, Mas, yang paling banyak membantu, yang paling apa ya, paling berjasa lah dalam membangun karir Mas Keanu ini? Sejujurnya, Mas, semuanya membantu ya, nggak ada yang paling, karena semua membantu pada porsinya. Kayak teman-teman aku yang bukan selebgram, itu kan bantu aku di belakang layar. Dulu kan aku nggak ada uang, aku nggak ada kendaraan, jadi aku tuh kalau main selebgram diantar jemput, Mas, dibayarin. Ya ampun. Ibaratnya disponsorin gitu sama teman-teman aku yang baik-baik hati ini. Dan itu udah bantu yang sangat amat besar dong. Itu bantuan yang esensial gitu kala itu. Dan kalau dibilang jasa-jasa selebgram ini juga sangat amat berjasa. Terus untuk sampai ada di titik ini, tidak dipungkiri dengan kerjasama aku dengan brand-brand yang aku udah seleksi setelah aku udah di sini. Kalau misalnya kita terkenal tapi kita nggak nunjukin kita kerjasama dengan brand-brand yang bagus, kan itu menentukan juga kan. Maksudnya kita ada di mana nih posisi kita sebagai influencer di sini. Ya itu, jadi banyak banget semua faktor itu membantu aku dengan porsi yang pas dan penting sih. Jadi aku nggak bisa bilang paling. Udah dikasih jalan yang tepat nih, Mas ya, dan dari jalan itu ketemu itu, dan akhirnya sampai ke tempat yang ada sekarang ini. Kalau keluarga sendiri gimana, Mas? Keberatan nggak anaknya jadi selebgram? Atau keberatan banget, Mas. Keberatan banget. Serius? Serius. Jadi dulu waktu pertama kali aku viral, aku nggak expect, karena karena orang tua aku itu dua-duanya nggak melek teknologi ya. Kolot gitu, kolot ya, let's say kolot. Jadi aku cuma punya 2 abang aku yang merhatiin aku di sosial media. Nah, pada saat itu nyokap aku lagi di kampung, di rumah orang tuanya, di rumah nenek aku. Itu di Kalimantan. Nah, aku bikin video terus kan emang karena ada tujuan atau apa-apa. Tiba-tiba videonya rame, Mas, diposting di mana-mana. Di akun ini, akun itu, semua selebgram post. Sampai nih ke Pontianak apa videonya. Nyokap aku langsung terbang. Karena aku pakai daster kan waktu itu. Pakai apa daster? Bercandanya pakai daster, pakai wig di Instagram. Nyokap aku langsung terbang, Mas, hari itu juga untuk ngomelin aku. Langsung pengen ketemu ya? Langsung, cuman aku kasih pengertian ke abang-abang aku. Bang, sekarang Keanu gini nih, Keanu dikenal, tapi ini rekening Keanu. Aku bilang kayak gitu. Abang-abang aku langsung backup, ya udah yang penting tahu batasnya di mana, tahu jalurnya di mana, bisa bawa diri, itu aja pesannya. Jadi abang aku yang belain aku, terus nyokap aku begitu dikasih pemahaman yang sama abang aku ini, ngerti dan support. Dan itu emang bukan ini emang ada ini, Mas, beda generasi ya. Orang tua kayak saya generasi mana, Mas Keanu sekarang udah jadi generasi digital. Itu emang kadang suka ada tabrakan gitu, Mas. Jadi kita yang harusnya bisa menjelaskan ke mereka, dan mereka juga ada willingness untuk belajar digital nih apa sih, anaknya ini kerja ngapain sih sampai kayak gitu-gituan kayak gitu. Tapi untuk saat ini orang tua udah bisa mengerti, Mas Keanu ya. Udah mengerti banget, Mas, prosesnya udah jauh. Maksudnya aku udah sampai titik ini, aku udah bilang sama nyokap, Mah, aku ada di track yang bener kok, aku bisa jaga diri, aku nggak kayak gitu kok, Mah, gitu. Ngerti kan, Mas? Ngerti. Ya, aku pakai daster for fun kok. Mama emang pernah lihat aku di rumah pakai daster tanpa kamera? Kan enggak. Kecuali aku di rumah emang kayak gitu tuh. Ya boleh deh deg-degan. Kalau ini kan enggak, Mas, aku masih pakai celana, masih pakai kaos biasa. Ya udah deh, akhirnya mamaku terima. Dan itu juga jelas kok konteksnya kan kerja. Ada bayarannya.
Dan saya pikir kayak gini Mas Keanu, orang yang kenal Mas Keanu, orang tua atau teman dekat tahu hatinya Mas Keanu kayak gimana. Kalau pakai daster, pakai ini pun itu juga dalam rangka kerjaan juga gitu ya, entertaining, bikin sesuatu yang seru. Tapi kalau udah tahu orangnya baik dan ini mungkin mereka juga nggak akan keberatan. Nah, saya mau tanya lagi Mas, ini kan susah tuh mencapai tahapan seperti ini. Habis itu, tapi yang lebih susah lagi sebenarnya Mas Keanu ya, itu mempertahankan. Karena ini banyak talent muda, banyak orang yang mau masuk. Wah, ini kompetitif sekali di dunia selebgram ini. Mas Keanu mempertahankannya kayak gimana nih Mas? Biar kuat, semakin kuat di level ini. Jujur itu benar, untuk mempertahankan itu yang paling sulit. Karena bagaimanapun ini makin banyak ya selebgram. Banget Mas, itu jutaan dan mereka modal luar biasa Mas. Gak cuman kamera, gaya. Udah beda ya industrinya kayak dulu. Kalau dulu tuh aku beneran Mas ya, dulu tuh aku nggak ada saingan Mas. Waktu aku muncul, yang kayak aku ya aku doang. Jadi kayak semacam pionir gitu loh. Aku tuh yang buka pintu buat orang-orang yang enggak dari satu circle, yang enggak dari taraf ekonomi yang setara, untuk bisa masuk, diterima dengan sangat amat tangan terbuka gitu sama industrinya. Ya, mungkin karena yang pertama ya Mas. Dan aku ngerasa aku nih punya karakter. Oh, karakternya kuat sekali. Nah, itu yang beranggapan kalau misalnya, kalau aku orang punya karakter, itu pasti tertanam, pasti udah jadi image gitu. Jadi insya Allah bertahan. Ya bertahannya gimana sih? Kalau udah kayak gini, udah sampai sini, aku harus ngapain? Ya just keep going. Ikutin aja alurnya. Harus lebih. Ini kan aku nggak pernah prepare untuk jadi selebgram di masa pandemi. Aku kan tadinya yang kayak panggung ke panggung, acara event ke event itu loh. Terus tiba-tiba kayak kita harus ketemu virtual kayak gini. Aku nggak pernah siap untuk ini, tapi aku harus siap. Ya harus adaptable aja sih Mas, sama perubahan zaman ini, sama teknologi yang baru, sama informasi-informasi. Aku yang tadi gaptek jadi harus lebih terbuka lagi gitu. Ini orang belum, kita harus duluan nih. Gitu. Mas Keanu, saya seneng banget bisa ngobrol kayak gini ya. Dari Instagram yang ada, dari ini yang ada, itu nggak ketahuan loh. How smart Mas Keanu seperti ini. Ini jarang-jarang orang ngedengar Mas Keanu secara serius. Jadi sorry banget ya rekan-rekan di sini yang nunggu Mas Keanu lucu. Saya justru ingin menggali sih. Saya pengen Mas Keanu ini nggak cuma lucu, tapi jadi inspirasi banyak orang agar bisa berjuang dan bisa meraih seperti apa yang Mas Keanu rasakan saat ini. Kemudian saya mau tanya kayak gini Mas. Mas pernah lelah nggak sih jadi selebgram? Atau pernah nggak sih Mas Keanu harus melucu tapi hatinya lagi remuk kayak gitu? Kalau lelah ya, sering kali sih Mas. Aku sering kali ngerasa lelah kayak misalnya lelah tuh aku tuh orangnya, karena aku tuh bener-bener dari zaman susah juga udah bisa menghargai semuanya sih Mas. Memang anaknya suka ngeluh. Cuman kalau aku tuh suka mikir, aku takut kualat Mas. Kualat kenapa? Aku tuh kalau misalnya ngeluh nih, misalnya endorse nih, satu story 15 detik. Materinya kayak skripsi. Aku biasanya marah tuh. Wah, gitu kan. Tapi aku mikir lagi. Ken. Enggak. Lo harus bersyukur karena ini udah parah banget. Maksudnya anugerah Tuhan yang lo dikasih ke lo tuh kayak udah keparahan banget nih. Kayak semua orang pengen nih kayak gini. Semua orang pengen di posisi ini. Jadi kayak gak boleh banget, gak boleh ngeluh. Aku durhaka banget sama diri aku sendiri kalau aku ngeluh. Terus kalau misalnya ngerasa, pernah gak ngelucu lagi depresi gitu ya? Iya. Hatinya hancur. Iya, pernah nggak? Pernah dulu lagi nangis di kamar, lagi nangis kejer ya Mas. Terus manajer aku yang lama buka pintu, Ken, ayo bikin video. Aku langsung kayak gini. Ayo. Aku pernah kayak gitu.
Itu profesional itu namanya. Aku pernah nge-MC di Tangerang. Mantan pacar aku lagi selingkuh. Waduh. Dan aku ngadepin 4.000 orang. Aku harus tetap kayak, halo semuanya, masih semangat. Itu bener-bener yang kayak, gila banget deh, gila banget. Itu mental kena, Tay. Karena kita ditonton orang. Kalau kita ditonton orang, kita nggak akan mau tunjukin kelemahan kita, Mas. Kalau kita diperhatikan, pasti kita maunya dilihatnya bagus. Pasti kita mau dilihatnya dengan porsi yang oke gitu, menurut kita. Ini aku udah bukan dilihat di story lagi. I cannot fake it anymore. Karena 4.000 orang di hadapan aku. Yang nunggu MC-nya tuh kayak ya aku harus seneng-seneng di kala itu. Bayangin nggak? Itu mimpi buruk sih kala itu. Cuman aku mikir lagi. Ya udahlah ya. It's a good money though. Memang sih uang bukan segalanya. Betul. Tapi ya udah deh, ada anugerah yang lain kok. Maksudnya kayak emang di part ini gue lagi diuji nih, tapi di part ini gue lagi dianugerahi besar-besaran. Jadi aku harus bersyukur. Jadi aku tuh kalau ngeluh, kalau asisten aku paling tau aku ya, aku misalnya ngeluh nih, kayak, tuh, ini gimana sih tuh? Itu nggak perlu ditegur, aku langsung, astagfirullahaladzim, tuh. Astagfirullahaladzim. Aku langsung kayak gitu sendiri. Nah, kalau saya lihat ya, Mas Keanu tuh masih muda. Ini emang dengan hal kayak gitu-gitu, ini lagi ditempa. Mentalnya lagi ditempa. Hatinya hancur, pacarnya selingkuh, tapi harus show must go on. Tapi menurut saya ya, kalau tetap kuat, tetap konsisten, percaya mas saya, jadi Keanu akan jadi seseorang yang emang jauh lebih gede, yang jauh lebih menginspirasi. Dan saya yakin ya, ini anak muda yang emang harusnya masih fragile, masih nongkrong, masih ngopi. Itu kerja keras luar biasa loh Mas Keanu. Kayak nge-MC 4.000 orang tuh kan harus dipersiapkan. Gimana orang 6 bisa jam, happy. 6 jam aku nge-MC hari itu, hari gila itu. Mas, gue 2 jam aja capek. Gue 2 jam aja capek banget loh. Gue nge-MC pensi, bisa bayangin nggak? Orang-orangnya ngelihat aku yang nangis-nangis bahagia yang kayak, aduh. Terus aku mau yang kayak flat, nggak mungkin. Gak mungkin banget, sedangkan HP aku neraka kala itu. Informasi-informasi yang ada di HP aku kayak tapi aku harus kayak aku bahagia. Kayak gitu. Dia parah banget. Tapi di luar itu yang aku bilang tadi, anugerahnya tetap lebih gede kok dari cobaannya. Kayak bener-bener betul. So much more gitu. Aku nggak mau fokus sama mimpi buruk yang ini, karena masih banyak mimpi-mimpi yang lain. Harus mas, dan kalau menurut saya udah bener Mas Keanu. Mas Keanu tuh akan diselamatkan apa? Dengan rasa syukur tadi. Dengan selalu ingat bahwa ada jutaan anak muda yang sekarang lagi berjuang pengen kayak Mas Keanu. Berdarah-darah mas, susah. Social pressure dan lain-lain. Aku bukannya muda kok, nggak sama sekali. Karena nggak ada yang nunggu aku di sini, nggak ada yang tahu Keanu nih bakalan mengisi huru-hara Instagram. Jadi aku datang ke sini dengan keyakinan aku sendiri. Aku harus meyakinkan audiens untuk beli produk yang aku pegang, untuk beli produk yang aku ini. Aku tuh butuh proses mas. Memang cepat, memang nggak seperti senior-senior aku. Cuman ya apalagi cepat ngasih style, nggak ada persiapan. Menurut aku itu lebih menantang loh. Singkatnya waktu itu lebih menantang. Kalau misalnya tempatnya lama ya jadinya matang. Kalau aku harus mematangkan diri gitu. Aku harus siap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bagi aku nggak banyak yang bisa melakukan itu. Jadi aku bangga-bangga aja. Walaupun dia bilang kayak, adalah yang bilang, Keanu instan nih, ya bodo amat. Lo kalau dikasih range waktu segitu belum tentu segue loh. Kayak gitu, aku ada kepercayaan diri seperti itu. Nah, itu emang salah satu kunci sukses dari beberapa orang Mas Keanu ya. Jadi kalau kita cuman average, rata-rata, semua orang bisa ngelakuin 10 hari, tapi seorang Keanu bisa misalkan 2 hari udah kelar kayak gitu ya. Nah, itu salah satu kunci sukses yang emang cukup krusial. Orang bisa good quality, Mas Keanu bisa better atau best quality. Nah, itu yang saya lihat ya. Jadi itu yang akan membedakan Mas Keanu dengan lainnya. Jadi emang punya added value yang luar biasa. Mas,
Saya tuh pertanyaannya banyak banget. Lain kali ini harus Gak bersambung, apa-apa Mas, tanya aja. harus bersambung talk show-nya ya. Saya pengen tahu dari sisi anak muda, what is a good life according to Keanu? Apa sih good life itu? Hah? Itu artinya apa, Mas? Hidup baik itu menurut Mas Keanu kayak gimana? Hidup oke itu kayak gimana? Hidup oke. Heeh. Ketika semuanya cukup. Cukup ya. Semua ya, mental kita, emosi yang kita tuangkan terhadap lingkungan kita, apa yang kita terima dan apa yang kita bagi itu cukup, tidak lebih, tidak kurang. Karena kalau kurang sakit, kalau lebih jadinya celaka menurut aku. Cuman kan orang punya beda porsi-porsi, Mas. Porsi menerima, porsi memberi, porsi dia bisa banyak banget orang yang ditakdirkan untuk jadi pemimpin, untuk jadi pendamping pemimpin, untuk ada di average yang rata-rata itu, karena itu keseimbangan dunia aja sih menurut aku. Jadi hidup yang benar ya, tanyanya sama diri sendiri lagi. Cukup kamu tuh di mana? Jangan pernah cari lebih, karena lebih ini porsi orang lain. Aduh, kok jadi dalam gini ya? Kan nanyanya kayak gitu, itu menurut aku. Tapi kalau misalkan punya perspektif lain, ya nggak apa-apa. Mas Keanu ini harus dibikin buku atau film nih dari wawancara ini. Bagus banget menurut saya. Kalau dipilih ya, ini nggak tahu nih berapa tahun lagi. Mas Keanu kalau dikasih pilihan selain jadi selebgram, ingin jadi politician atau ingin jadi businessman? Businessman lah. Businessman ya, politik enggak ya? Enggak. Lebih ke bisnis ya? Lebih ke bisnis aja, Mas. Mas, wish you all the best ya. Karena gini, ini awareness orang udah tahu Mas Keanu. Tinggal gimana developing bisnis ketika followers udah banyak. Ini bikin sesuatu yang bermanfaat. Jadi beyond bisnis. Sesuatu yang bermanfaat dan akhirnya akan dikejar oleh banyak orang. Habis itu saya mau tanya, yang bikin Mas Keanu bahagia nih apa? Apa yang membuat Mas Keanu bahagia? Yes. Semuanya bikin aku bahagia, Mas. Cuman kadang-kadang sebagai manusia muda di umur 23 ini ya, saya kurang cukup bijaksana untuk melihat hal dari sudut pandang yang positif aja sih menurut aku. Karena aku percaya ketetapan Tuhan itu baik gitu. Mungkin kalau dikasih kurang, kita bahkan lebih parah, kalau lebih juga lebih parah. Jadi kayak segini kayaknya udah bener deh. Cuman emang manusiawi aja ya, kita suka. Orang itu lebih suka nyari apa yang dia nggak punya gitu, ketimbang apresiasi yang dia punya, Mas. Nah jadi kalau yang bikin aku bahagia ya aku lihat-lihat aja nih perintilan aku, lihat baju aku, lihat baju gue bagus ya, rambut gue sehat. Hari ini aku kenyang enak makannya. Aku bisa memberi nih hari ini. Karyawan-karyawan aku sejahtera. Bahagia ya. Iya, itu tenang sih. Aku nyarinya tenang. Kalau bahagia itu kan kalau buat aku tuh kapan ya? Maksudnya kalau bahagia tuh definisi buat aku ya lagi seru itu bahagia. Cuman kalau ketenangan ini nih. Tenang kan ketika kita cukup ini kan ya, bahagia itu menurut aku kalau lagi bahagia ya bahagia, lagi flat, lagi sedih ya sedih. Cuma setidaknya aku tenang jiwaku ya dengan kecukupan itu. Mas Keanu ini way mature, jauh lebih dewasa daripada umurnya. Karena saya lihat ya, mungkin lebih ditempa hidupnya, lebih banyak karena ditempa. Aku berat banget. Hidup aku berat banget. Jadi banyak banget yang bilang kayak, Ken, apa sih mikir lo kayak dalam banget? Ya nggak tahu. Aku cuma jadi diri sendiri aja. Mas, nggak banyak loh anak muda dijawab tentang kebahagiaan, ngejawab dengan ketenangan. Dan itu puncaknya menurut saya. Lo itu yang paling mahal dan jauh dari manusia. Iya, kebahagiaan itu datang dan pergi kok. Semakin kita kejar kebahagiaan, itu akan semakin lari. Tapi kalau ketenangan itu luar biasa, itu konten ya kalau kita sebut ya.
Kalau yang Iya. membuat Mas Keanu sedih itu apa? Suka Yang bikin sedih aku kalau sedih? apa? Dikecewain atau kerja nggak puas dengan kerjaannya. Apa yang bikin seorang Keanu sedih? Kalau dikecewain sudah biasa ya, Mas. Kalau sedih sih aku banyak sedihnya sih. Seneng banget aku tuh kalau sedih seneng, Mas, karena gue masih manusia nih. Heeh. Ih, Kalau gila. kadang-kadang kalau udah kelamaan gak sedih nih, kita nyari-nyari perkara, say, gitu. Gue aja kalau lagi ketawa mulu, gue nyari-nyari film bikin nangis gitu. Karena sedih tuh penting ya buat memanusiakan diri kita gitu, Mas. Aku takutnya kalau aku ketawa terus ntar mati rasa, say. Aduh. Ya kan? Hal yang bikin sedih sih simpel banget. Bikin aku sedih. Ini saya catat semua, Mas. Gila ini. Kalau bikin aku sedih ngaca aja. Karena kita laki-laki kan. Laki-laki itu orangnya fokus. Jadi kalau kita ngaca pasti yang pertama kali kita lihat itu kekurangan kita, bukan kelebihan kita, Mas. Ya udah sedih. Udah, aduh. Itu aja yang bikin sedih. Udah. Ini merinding saya dengarnya. Itu kayak saya inget jadi puisi Chairil Anwar. Anwar gimana? Aku suka Chairil Anwar. Chairil Anwar pernah nulis kayak gini, Mas. Aku berkaca. Ini muka penuh luka. Wajah siapa? Itu Chairil Anwar banget. Nah, saya tuh punya ekspektasi yang sangat tinggi kepada Mas Keanu. Jadi selain sebagai selebgram, itu juga nanti akan telur karya-karya yang baru. Itu bisa produk, bisa film, bisa apapun itu ya. Jadi saya tunggu itu, Mas. Jadi selebgram is good. Tapi itu menurut saya, Mas. Aku suka banget kata-katanya. Saya tunggu. Jadi ini baru awal menurut saya. Nah, Mas, ini kan acaranya Siberkreasi dan Kominfo ya. Jadi saya harus tanya-tanya sesuatu yang digital. Jadi kita akan ngomongin tentang nanti kalau capek ngomong ya. Kalau nggak mau jawab juga capek, aku pengen ngaca aja. Aduh, pakai sisir loh. Boleh kan, sisir. Mas, ini terkait dengan personal branding. Jadi banyak orang-orang yang akhirnya masuk Instagram, tapi akhirnya jadi flat, jadi biasa. Ya banyak mah yang kayak gini. Ini mah udah banyak banget. Yang saya ingin tanyakan, gimana Mas Keanu itu berani menjadi diri sendiri, berani tampil dengan cukup beda, berani menyampaikan meskipun beda pendapat. Apa yang membuat Mas Keanu ini berani dan menjadi pribadi yang unik menurut saya? Itu menurut saya salah satu kunci suksesnya ya, karena you are very unique. Kalau banyak Keanu, orang juga nggak akan ngikut, Mas. Keanu cuma satu. Makasih, Mas. Apa yang membuat lu berani? Sebenarnya ya, Mas, sejujurnya, yes. Aku tuh bukan berani dulu. Gak ngerti. Dulu tuh aku belum ngerti do's and don't Instagram. Karena nggak pernah memimpikan Instagram aku akan seperti ini kan. Aku nggak pernah tahu loh. Kalau aku akan hadir Zoom sama Mas, sama teman-teman, sahabat-sahabat aku yang sekarang nonton ini. Itu kan aku nggak pernah menantikan hari ini, Mas. Jadi aku nggak tahu. Jadi aku kayak nggak salah aja. Bodoh amat. Aku nggak tahu. Ternyata semakin... Untung aku belajar ya. Di followers segini, oh ini udah nggak boleh nih. Di followers segini, oh ini udah nggak boleh nih. Ada ini yang nonton gue nih. Oh yang nonton gue ini udah bukan anak-anak yang seru lagi. Berarti gue bercandanya harus gini. Oke. Jadi waktu sih yang ngajarin aku. Jadi karakternya kebentuk aja, Mas. Dulu tuh karena belum ada saingan, Mas. Jadi karakternya tuh kelihatan banget. Dulu tuh belum kayak gini. Kalau sekarang mau jadi selebgram tuh susah banget. Susah. Karena ada kita-kita yang di awal ini. Mas Keanu itu masuknya di waktu yang tepat, ya. Iya, itu aku udah akhir-akhir loh. Aku masuk, kalau aku telat dikit, itu udah susah banget. Enggak, Mas Keanu tuh sebenarnya enggak di awal-awal juga. Mas Keanu hampir telat. Hampir, tapi ini udah hampir masa telat. Di ujung masanya aku. Tapi menurut saya Mas Keanu ini juga terlalu humble ya, menurut saya. Bukan terlalu humble, harus humble orangnya. Jadi
saya sebagai orang yang suka ngeliat sosial media, salah satu pengamat itu bilang salah satu suksesnya ya karena kepribadiannya very unique, berani tampil apa adanya. Gua salah, gua ini, gua pakai baju ini, berani selama nggak membahayakan orang, selama itu menebar kebaikan, selama itu membantu orang agar barangnya laku. Menurut saya itu yang akan long lasting, Mas Keanu. Itu jadi itu yang membuat unik, tapi orangnya merasa nggak unik. Tapi kalau menurut saya, unik banget. Makasih, Mas. Sama-sama, Mas. Baik banget. Nggak, saya adore ya. Saya pengen belajar ini dari anak muda. Abis itu, gimana sih kalau orang lain mau mencari keunikan diri? Jangan sampai kita tampil di Instagram jadi orang yang beda. Jadi orang yang palsu. Gimana menggali keunikan diri ini, Mas? Oh, gue jagonya di sini nih. Gue jagonya ngelucu nih. Atau gue serius nih. Mas Keanu gimana berbicara dengan dirinya sendiri untuk menjadi personal branding ini? Memang banyak yang bilang ya, untuk menemukan diri sendiri, untuk bersalaman sama diri sendiri itu hal yang paling sulit. Waduh. Menurut aku, kalau aku yang menemukan diri aku dengan pergaulan itu, aku ketemu banyak banget karakter, banyak banget edi, banyak banget tipe temen, tipe manusia lah ya. Jadi ya kebentuk karena banyak cerita, karena aku bersosialisasi, karena aku punya banyak pengalaman di hidup ini. Aku menyaksikan, mengalami, mempelajari, melewati, itu semua been through all that. Jadi ketika sampai sini aku siap, insya Allah gitu. Aku sudah banyak belajar dari hidup aku yang 23 tahun ini, Mas. Jadi ya mau tidak mau aku akan balik ke diri aku sendiri. Karena udah ketemu banyak orang, aku kan bersalaman sama diri aku. Siapa sih lo? Lu tuh maunya apa sih? Ya, jadi aku kenal diri aku. Untuk menciptakan karakter itu kan ada dalam diri ya, Mas. Betul. Untuk ngeluarin si karakter ini, ya kita harus belek diri kita. Ya jujur dulu sama diri kamu. Kamu tuh siapa? Kamu jangan menciptakan citra yang bukan kamu di depan orang gitu. Karena itu kan itu udah termasuk personal branding. Misalnya anak kan suka bercanda, cuman pengennya dilihat cool. Itu personal branding loh. Kamu mencitrakan diri kamu orang yang dingin. Atau kamu orangnya dingin. Sebenarnya pendiam. Tapi kamu sukanya maunya dibilang anak yang seru, yang main terus, yang kebacotan gitu. Itu sama, kamu udah personal branding di lingkungan kamu. Kamu tuh mencitrakan diri kamu orang yang ceria, walaupun biasa-biasa aja. Nah, gimana nih kamu mengeluarkan karakter itu? Jadi diri sendiri. Itu yang paling sulit, karena dengan menunjukkan diri kamu, jujur dengan diri kamu, itu menerima kekurangan kamu. Sedangkan kekurangan ini yang ternajis diterima sama manusia yang paling gak mau. Jadi orang tuh susah banget jadi diri sendiri karena mereka gak mau bersalaman sama kekurangannya. Mereka gak mau bermandikan itu. Mungkin mereka bisa mereka bisa menipu orang lain. Mereka bisa menipu followers kita. Tapi kita gak akan pernah bisa menipu diri kita sendiri. Bener gitu banget. Mas Keanu ya. Nah, kenapa penting nih bagi seorang selebgram atau konten kreator untuk mempunyai personal branding, Mas, di media sosial? Kenapa ini jadi penting? Penting loh. Penting banget. Karena itu kaitannya sama cara orang memandang kamu, menilai kamu. Di mana orang taruh ekspektasi terhadap kamu gitu. Itu basically dari personal branding. Cara kamu mencitrakan diri kamu, knowledge kamu di mana, kamu tuh levelnya di mana sih? Kamu tuh orang yang punya apa sih? Yang bisa ditonjol dari kamu, itu yang akan dinilai sama orang. Penilaian orang adalah, kalau sebagai influencer ya Mas, adalah raport kamu untuk bekerja di bidang ini. Ya kalau misalnya aku mencitrakan diri aku kayak gini, ya aku akan dapat endorsement baju cewek. Well, that's what I want. Karena cewek gila belanja. Iya. Ya itu dong. Itu cerdas menurut saya. Ini influencer cowok. Betul. Mencitrakan diri aku sebagai laki-laki yang cool. Mau endorse apa? Sepatu.
Stop it. Am I right? Mas, itu brilliant kalau menurut saya. Orang berpikir baju cewek, pakai cewek, sepatu cewek, dipakai cewek. Ini kan jadi lucu, ada sesuatu yang unik. Ini selling skill-nya yang menurut saya luar biasa. Ini brilliant Mas banget. tahu nggak Mas? Aku figur laki-laki pertama yang pakai baju cewek untuk promotion. Diikutin Harry Styles. Iya juga dong. Dia sendiri tapi nggak ngikutin. Dia punya planet sendiri dia. Itu dulu gimana ceritanya ya berani kayak gitu ya? Itu kan bagian dari personal branding ya. Tadi itu ada alasan bisnis yang luar biasa. Karena konsumer cewek yang beli baju itu juga banyak banget. Tapi di luar itu ya aku emang kayak gini. Aku emang suka rambut panjang. Aku emang suka aja saya pakai baju perempuan. Ya tapi kenapa enggak kalau misalnya itu bisa memajukan perekonomian di sekitar aku. Aku salah satu penggerak roda ekonomi UMKM loh. Banget. Bangga banget pakai baju perempuan itu jadinya. Jadi baju perempuan ini bukan karena ego. Dan orang juga jadi belajar Mas, melihat orang jangan dari baju yang dia pakai, jangan dari tapi justru ngelihat dari dalamnya, personality, kepribadian dari dalamnya, bukan dari luarnya aja gitu. Luarnya sih bisa seru-seruan, bisa eksperimen dengan apapun gitu ya. Nah, abis itu saya mau tanya ya, kalau Mas Keanu sendiri kira-kira dari sisi apa? Bagaimana membangun personal branding ini? Sisi apa yang pengen ditunjukkan ke netizen? Kalau dari wawancara ini kan ada sisi yang serius, ada sisi yang dewasa banget, ada sisi yang ternyata seorang Keanu ini hatinya dalam banget. Tapi gimana memunculkan personal branding? Apa yang ingin ditujukan ke netizen? Ya aku pasti pengennya nunjukinnya ke netizen kalau aku ini orang yang apa ya? Seru, lucu. Aku nggak pernah pengen nunjukin kalau aku lucu, Mas. Nggak ya? Aku itu penilaian orang. Aku kan apa ya? Gue pengen orang tuh tahu kalau gue tuh orang yang jujur gitu. Oke, udah. Kalau gue tuh orang yang enggak apa ya? Enggak manipulatif lah. Itu aja sih. Iya. Biasanya ya apa yang ada dalam diriku. Iya, tuh kan makanya saya bener banget tuh di awal talk show saya bilang bahwa yang menggambarkan seorang Keanu itu stop trying to be someone you are not. Itu lirik lagu Aretha Franklin. Nah, itu lirik lagu dan itu persen Mas Keanu banget. Saya nggak salah. I know Mas Keanu orang yang jujur, saya tahu ngomongnya apa adanya, langsung ini kayak gitu ya. Dan itu mahal Mas. Abis itu saya mau tanya nih Mas Keanu. Itu di titik apa Mas Keanu sadar bahwa personal brand dari seorang Mas Keanu itu disukain oleh netizen? Kadang ada personal brand yang akhirnya orang nggak suka. Mas Keanu di titik mana nih? Kalau misalnya pertanyaannya kayak gitu, kan aku bilang tadi ya, aku tuh tadinya nggak sadar kalau aku udah personal branding, Mas. Kita nih manusia nggak perlu jadi selebgram untuk personal branding. Di kantor aja, Mas. Betul. Kita kerja kantoran ya. Oh gini deh, aku jaga kantin deh. Aku jaga kantin. Ya aku ramah ke mahasiswa, ke dosen. Biar laku, ya itu personal branding. Aku mencitrakan aku sebagai sosok yang ramah sebagai penjaga kantin. Loh emang aku membedah personal branding itu? Cara aku mencitrakan diriku di hadapan orang-orang di kampus kan enggak. Aku tuh baru tahu kalau aku melakukan personal branding justru setelah aku jadi selebgram. Iya. Setelah aku dikasih tahu apa sih personal branding, aku baru tahu, oh, I've been doing this for my whole life gitu. Betul. Aku udah mencitrakan diriku dari zaman sekolah, dari zaman lulus, di depan teman yang ini, teman yang itu, aku personal branding terus ternyata. Ya itu, dan ternyata disukain dari dulu pun sudah tahu Mas.
dari dulu kan aku tuh temennya udah banyak dari aku SD. Dari aku SD sampai aku lulus SMA, aku sudah tahu kalau orang tuh suka sama image aku, sama cara aku membawakan diriku, mencitrakan diriku. Nah, cuman bedanya ketika jadi selebgram, skalanya lebih gede yang suka. Dari dulu yang suka emang udah banyak, cuman ya teman sekolah, anak-anak kampus di kantin. Cuma sekarang karena dilihat sama lebih banyak manusia, orang, ya sekarang lebih besar skalanya, gitu aja. Aku Dan kalau sadarnya ya pas Mas nanya, jadi kayak dari dulu orang udah pada suka sama apa yang gue citrain. Iya. Dan Mas, kalau dari segi angka ya, orang suka itu dari number of followers. Kalau di quantification ya, itu dari jumlah followers aja udah jelas. YouTube langsung jutaan. Instagram langsung segitu. Berarti emang banyak orang yang suka dan banyak orang yang nunggu update dari seorang Keanu ini. Kalau menurut saya. Cepet Mas, itu dalam 5 tahun. Gila. 4,4 juta. Tapi gini, nggak semua 5 tahun ya. Aku nggak 5 tahun tahu jadi influencer. Tapi mulai posting itu tanggal 16 Januari tahun 2016 ya. Tapi dulu nggak ada niatan untuk jadi influencer. Enggak. Dan kelihatan banget. Nggak pengen jadi, nggak ada harapan ke situ. Fotonya kan nggak pernah senyum. Aku kalau foto nggak pernah senyum. Iya. Abis itu rambutnya masih pendek gitu ya. Mas, abis itu saya mau tanya lagi nih. Itu followers yang banyak itu kan nggak semuanya selalu puja-puji. Ada nggak kira-kira pernah dapat komentar haters atau komentar tentang body shaming misalkan? Bagaimana Keanu menanggapinya? Itu di puncak seperti ini, itu pasti anginnya juga kenceng banget, Mas. Banyak yang narik-narik juga gitu loh. Gimana Mas Keanu? Dulu itu, jadi aku tuh fenomenal karena aku nggak ada haters. Dulu. Sampai aku nginjek followers 2M, baru ada haters. Setelah aku cari tahu lagi, ternyata haters ini adalah followers orang lain yang emang bukan pasar aku. Cuman dia terpaksa melihat aku karena aku bermunculan terus di sosial media mereka ya, jadi mereka jadi bete kali ya. Jadi ada willing to comment gitu. Jadi ingin mereka memberikan respon, impact terhadap aku gitu. Cuman aku menanggapinya, kalau yang kayak gitu, aku cuekin. Karena ya orang kita kerja, say. Kita kan banyak kegiatannya ya, repot deh gue. Iya. Cuman, kalau, apa tadi pertanyaan kedua? Tentang body shaming misalkan. Body shaming. Kalau followers aku dan teman-teman aku tuh pahamnya gini, teman-teman influencer ya, followers kita itu tergantung kita. Jadi kita induk followers kita, jadi kita yang bawa Mas. Kontrol tuh di tangan kita, bukan tangan mereka. Kita mau bawa kemana nih? Kebetulan aku sudah membawa followers aku ke bercandaan. Jadi kalau followers aku bilang, kayak kuda Daniel nu, perut tuh offside nu, itu hal yang biasa. Karena aku menciptakan ambience itu sejak awal. Jadi akunya aja kayak gitu, ya mereka bakal lebih dari itu nggak sih? Kecuali aku yang kayak orang yang serius, orang yang pendiam. Kalau ada yang bilang badan lo kayak bola nu, ya itu berarti shaming. Kalau aku nggak ngerasa itu shaming karena we've been joking all this time gitu. Jadi aku anggapnya mereka bercanda. Tapi ada nggak yang sampai menyakitkan gitu? Tapi saya setuju dengan Mas Keanu tadi, kontrolnya ada di kita. Orang mau bilang apa, tapi kontrol di kita. Mau kita masukin hati atau kita lepaskan saja gitu Mas ya? Enggak, maksud aku tuh kontrolnya audiens yang gimana nih yang bakal ngikutin lo. Itu. Kita yang bangun audiens itu Mas ya? Iya. Karena kalau kita audiens kan cocok-cocokan kayak ketemu dokter. Mereka ngapain nontonin orang yang dia nggak suka? Nggak mungkin. Nggak mungkin nontonin, karena story kita banyak, Mas. Butuh ketertarikan yang tinggi banget untuk ngelihat story itu. 15 detik per 15 detiknya. Nah,
Abis itu saya ingin tahu juga bagaimana Keanu menciptakan etika dalam membuat konten komedi di media sosial. Ada nggak etika dalam membuat konten komedi di media sosial? Ada banget. That's why aku diterima di sini. Iya. Aku bisa ke Kominfo, Kemenparekraf. Aku datang diundang. Iya. Berarti kan etika aku sudah diakui. Kalau aku mumpuni gitu. Nah, menciptakan etika berkomedi itu sebenarnya basic etikanya balik lagi, Mas. Etika sehari-hari dulu nih. Kalau etika sehari-hari kita sebagai manusia sudah benar, ya otomatis kita tahulah do's and don't-nya, cuma sekalian lebih gede gitu. Jangan ngapain orang. Oke. Sekarang kan kalau ngomongin personal, orang-orang yang tidak dikenal banyak orang, yang menjaga hati orang-orang aja nih, yang dihadepin daily. Cuman bagi aku sekarang menjaga kaum per kaum gitu. Apa kaum per kaum? Iya, tipe orang kayak gini nggak boleh tersinggung. Tipe orang kayak gini nggak boleh tersinggung. Bukan ngomongin orang lagi nih, ngomongin kaum. Kayak misalnya ada orang yang nganggur nih. Kalau kita personal kita jaga perasaannya dong. Kita nggak mungkin nanya lo kerja di mana. Itu kan etika tuh, etika sehari-hari tuh. Nah kalau aku jadi yang story aku misalnya let's say 2 juta orang. Yang gue nggak mungkin dong nanya, siapa aja yang nganggur di sini. Itu etika aku terhadap satu kaum pengangguran ini. Oke. Gitu. Jadi butuh bukan etika berkomedi aja, Mas. Sebelum ngomongin etika komedi, etika sehari-hari dulu. Etika etika berkomunikasi, Mas ya. Jangan sampai apa yang kita bawakan itu akhirnya menyakitkan buat sebagian orang gitu ya. Maksudnya baik tapi akhirnya menyinggung atau menyakitkan hati orang. Nah, satu lagi saya pertanyaan sebelum saya lempar ke umum ya. Mas Keanu, gimana sih bisa menjaga kreativitas ini? Mas Keanu tuh banyak banget endorse. Pertama, saya pengen tahu gimana menerima barang yang akan di-endorse atau enggak. Apakah harus percaya dulu sama barangnya? Yang kedua, gimana sih menciptakan kreativitas? Itu saya pikir ini ide kreativitasnya tuh mengalir kayak air ya. Beda banget. Makanan nge-reviewnya kayak gimana, baju nge-reviewnya kayak gimana. Habis itu post kontennya juga post konten yang sangat berbeda. Gimana itu, Mas Keanu? Pertama, saya nerima endorsement kayak gimana? Mesti percaya atau enggak? Yang kedua, gimana kreativitas seorang Keanu tuh bisa mengalir begitu saja? Kalau soal seleksi dalam menerima endorsement itu aku rasa jam terbang ya. Karena kalau nggak jam terbang lingkungan. Karena ada kok orang yang udah lama berkecimpung di dunia ini, tapi masih kayak gitu. Oke, masih kayak gitu gimana? Masih kayak gitu. Iya jangan disebut, jangan dini. Tapi untung aku ada di lingkungan yang tepat, untung aku mau tahu gitu. Endorse kayak gimana sih yang bagus, yang kayak gini nih jangan nih, kenapa? Karena ini. Oke. Kalau menurut aku kalau soal seleksi dalam endorsement itu jam terbang, Mas, karena pasti ada prosesnya kan, kita bisa tahu shop yang mana nih. Jangan. Iya. Iya kan? Tapi Mas Keanu bukan orang yang semua diambil kayak gitu, enggak ya? Enggak banget lagi. Enggak ya. Selektif ya. Banget. Mas Keanu, abis itu tadi kreativitas bisa tadi ya. Itu gini. Itu emang jiwa aja, Mas. Itu gila sih kalau menurut saya. Saya bilang, ini anak bisa banget sih mikir kayak gini, bisa jadi kayak gini. Aku nggak sendiri kok. Maksudnya kayak kalau soal ide-ide tuh orang banyak banget kok. Maksudnya ide di lapangan aja, Mas. Cuman karena karakter itu, Mas, idenya sama. Tapi yang mainin aku nih, ya jadi beda. Karena karakternya menonjol aja sih menurut aku. Iya. Dan tadi menurut aku ide yang punya banyak kok. Betul. Maksudnya aku nggak pernah sendirian dalam beride ini. Cuman
tadi. Aku cuma sendiri yang punya badan Betul. ini. Tadi. Dan tadi ya, saya yang selalu saya ingat dari Mas Keanu tadi apa? Untuk mempunyai karakter, menjadi diri sendiri tadi, perlu dibelah tadi, Mas. Perlu bersalaman dengan diri sendiri. Perlu bercakap dan jujur sama diri sendiri, baru keluar karakter itu. Akhirnya orang yang tahu Mas Keanu keluar tuh kayak orang, enak Mas, lepas, bebas, gak jaim. Gak yang ada aceh dan dipedem, gak. Mas Keanu tuh keluar dengan liar, dengan seru, dengan seger gitu loh. Itu yang saya tangkap dari ini selama ini. Nah Mas, ini saya tuh pengen tanya banyak banget, tapi saya ingin melempar ke mana? Ke grup saya ya, ke grup ini untuk bertanya ke Mas Keanu. Tapi sebelumnya, biar kita nggak kehilangan informasi, ini acara diselenggarakan oleh Kominfo dan Gerakan Literasi Nasional Siberkreasi. Dan biar nggak ketinggalan infonya, rekan-rekan bisa follow akun sosial media @siberkreasi. Habis itu join grup Telegram @makincakapdigital. Ini alamat websitenya. Dan ini banyak banget kegiatan atau kuis-kuis yang diselenggarakan juga oleh Kominfo dan Literasi Digital Siberkreasi. Jadi kita juga akan mengadakan kuis ya nanti. Jadi caranya seperti ini. Follow akun Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, Siberkreasi. Foto kamu ketika sedang mengikuti acara nge-zoom bareng Keanu. Lalu posting di feed sosmed kamu dengan caption berisi kesan dan pesan mengikuti kelas ini. Lalu tag @siberkreasi dan juga ketiga teman kamu yang lain untuk ikutan kelas nge-zoom bareng selanjutnya. Jangan lupa mencantumkan hashtag Zoom bareng Keanu dan Makin Cakap Digital. 10 orang dengan konten yang menarik akan mendapatkan virtual money sebesar Rp50.000. Pemenang akan diumumkan atau dihubungin maksimal 14 hari kerja, jadi ditunggu dengan sabar. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama dari audiens kita. Seru nih. Seru. Ini pertanyaan pertama. Di titik mana atau postingan apa yang membuat Keanu boom banget? Lewat medsos atau lewat medsos apa? IG? Silakan Mas. Di titik mana yang membuat postingannya itu boom? Boom banget apa boom aja nih? Boom. Yang door banget. Yang door oh banget. My God. Viral. Heboh. Itu di YouTube yang Q&A aku. Oh, yang 3 juta itu yang nontonnya. 13 juta. Hah? 13 juta? 3 juta. Itu di posting Instagram saya cek masih 3 juta. Sekarang ini udah 13 juta yang nonton. Itu kenapa video banyak yang nonton, Mas? Gak tahu. Nanyanya sampai nonton. Enggak, kalau menurut Mas Keanu kesannya apa sih dari video itu? Kenapa kita harus nonton itu? Kenapa orang nonton itu? Kira-kira kenapa Mas Keanu? Karena aku malah nggak mau orang nonton itu, malu. Kenapa malu? Ya kita kan setiap ngeliat diri kita yang lalu pasti kayak pasti kayak malu nggak sih? Karena dulu pasti ada aja namanya kita. Betul, ya, betul. Alay lah, apalah. Ada aja, nggak tahu malu. Saya juga malu Mas. Saya tuh pernah bikin film ya. Saya nulis novel, judulnya Nine Summers, 10 Autumns. Habis itu dijadiin film. Jadiin film yang main Pak Alek Komang, Ihsan Tarore, sama Dewi Irawan. Habis itu setiap kali saya ngeliat film, itu saya nangis dan saya malu. Jadi saya nggak berani ngeliat film saya sendiri itu. Sampai sekarang. Nggak tahu, itu kayak gini, bener kata Mas Ken, kadang kita melihat masa lalu, itu cukup apa ya, cukup berat gitu loh. Memandang banyak ya? Padahal yang suka banyak loh, tapi aku malu. Iya, nah itu banyak terjadi kayak gitu. Kenapa malu gitu loh? Semua, tapi temen aku kalau ngeliat video lama, walaupun viral kayak apa, tetap, jangan nonton depan gue deh, gitu. Pasti kayak gitu. Oh, jadi itu ya, yang paling boom tadi itu yang di YouTube, 13 juta views. Nah, makanya saya tadi bertanya, kenapa sekarang nggak rajin posting di YouTube? Karena... Ayo kenapa? Padahal di YouTube tuh yang nonton banyak banget, engagement-nya bagus banget. Karena apa ya Mas? Karena
Karena aku ngelihatnya audiens YouTube tuh udah berkurang, Oke. udah kurang aware sama konten sih sekarang. Mm-mm. Audiensnya ya. Mm-mm. Jadi kayak aku ngapain mengais audiens yang nggak kayak dulu lagi, udah malas. Mm-mm. Jadi makanya ini kalau saya lihat ya orang sukses kayak Mas Keanu ini, jadi dia tahu target audiensnya kayak gimana, di Instagram karakteristiknya kayak gimana, di YouTube kayak gimana. Jadi nggak main langsung posting video, nggak Video langsung kontennya udah posting. beda. Maksudnya mereka tuh mau Heeh. yang gimana, walaupun masih nonton ya Mas. Mm-mm. Aku tetap appreciate sama fans-fans aku di YouTube. Yang aku masih kalau collab sampai hari ini masih jutaan yang nonton. Kalau aku masuk YouTube orang. Tapi aku nggak mau itu terjadi di YouTube aku karena menurut aku kayak Kenapa? dulu tuh beda aja cara audiens berpikir sama cara audiens berpikir hari ini is totally different. Heeh. Tapi katanya gini Mas, kayak future itu di video. Future itu ada di YouTube juga gitu loh. Makanya sekarang banyak orang yang memang berlomba-lomba selain dari Instagram juga mereka lari ke YouTube karena sistem insentifnya juga jauh lebih bagus di sana gitu. Nah, nggak semuanya tentang uang, balik lagi. Mm-mm. Jadi aku nggak mau nge-YouTube hanya karena AdSense itu. Oke. Aku mau nge-YouTube for fun gitu. Heeh. Dan untuk uang juga kok, dan untuk uang nanti ya. Heeh. Tapi lebih untuk berkarya gitu Mas ya. Lebih untuk senang-senang sih. Kalau dibilang berkarya Heeh. juga karyanya apa sih Mas? Heeh. Seru-seruan ya. Cuman pengennya tuh serunya ala gue gitu. Bukan kayak yang ada sekarang di YouTube. Heeh. Kita tunggu serunya ala Keanu kayak gimana. Kita move on ke pertanyaan kedua, jangan sisiran dulu ya. Boleh. Oke, pertanyaan kedua. Selebgram atau seleb yang naik dari medsos kan sangat rentan dengan naik turunnya popularitas. Bagaimana menyikapinya? Gimana Mas Keanu? Rentan dengan naik turun tadi. Ya itu aku bilang aku tadi walaupun aku going viral, aku udah terkenal sebelum aku viral Mas. Tapi ini yang terjadi, tapi memang ngilu ya dengernya ya. Enggak, itu pengakuan yang oke menurut saya. Udah ratusan ribu, jadi emang udah ada prosesnya, cuman agak ngebut aja. Kalau aku. Mm-mm. Jadi aku bukan yang tipikal tidur jebret 3 juta, enggak. Enggak banget, jauh banget dari cerita yang kayak gitu. Aku naik tapi ngebut, tapi cepet. Tapi tetap naik, tetap ngalamin proses. Tetap gimana ya? Tetap ada prosesnya gitu. Jadi aku bukan tipikal yang terlalu instan gitu. Iya. Karena banyak sesuatu yang dibangun dengan instan akhirnya cepet roboh karena pondasinya nggak kuat. Iya. Tapi apa yang dibikin oleh Mas Keanu itu disusun dulu nih batu-batanya disusun akhirnya. Aku ketemu orang-orang yang tepat gitu pas aku pertama kali dikenal, aku langsung kayak siapa ya, gue harus nanya siapa ya tentang ini. Dan sebenarnya aku ketemu orang yang tepat, jadi dapat jawaban yang tepat. Jadi ketemu guru-guru yang bagus juga Mas ya, along the way ya. Ketemu mentor yang oke. Jadi kalau saya sarankan juga sih ya, tadi yang buat nanya juga bahwa sesuatu yang dibangun dengan instan mungkin juga runtuhnya akan cepat, tapi bangun sesuatu ya kayak tadi dengan kerja keras kita, batu batanya disusun dulu bahwa sukses besar tuh nggak akan datang dengan tiba-tiba, tapi dikumpulkan dari sukses-sukses kecil. Dan itu seperti yang dilakukan oleh Mas Keanu, dikumpulin dulu tuh sukses-sukses kecilnya. Amin. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cyberbullying lewat medsos kan sangat terbuka. Psikis seleb di medsos juga akan sangat rentan terhadap hal tersebut. Bagaimana menyikapi baik fans maupun haters di dunia online? Silakan Mas Keanu. Itu tentang fans maupun haters tadi. Kenapa akhirnya Mas Keanu bisa membangun komunitas yang penuh dengan cinta tadi?
Kalau nanggepin haters sih langsung blok aja kalau aku. Capek ya? Karena I put myself first. Itu maksudnya kayak dia orang mana main ngejas aja orang jauh lo sok tahu. Ya nggak terima dong. Kalau aku tipe kal yang lawan, Mas. Aku bukan selebgram yang lugu dan tak berdaya. Aku tipe kal yang aku jawab, emang lo seperti lo. Aku tipe kal yang kayak orang tua lo bangga punya lo. Gue kenal lagi mental lo aja sikut-sikutan sama gue. Kalau yang kalau menanggapin fans, ya jadi diri sendiri aja, fans sudah seneng. Udah gitu aja caranya. Iya, Mas, yang berat tuh kan. Kalau aku udah puas ngata-ngatain dia, aku blok. Dan saya pikir ya, ini karirnya akan long lasting karena menjadi dirinya sendiri. Kalau nggak jadi dirinya sendiri, itu waktunya tuh singkat banget. Akhirnya kebuka, oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gini, itu nggak akan panjang. Tapi kalau saya lihat Keanu ini seorang yang sangat autentik banget, berani mau benar mau salah, ya udah emang kayak gini orangnya, kayak gitu. Nah, habis itu kita coba lihat pertanyaan berikutnya. Kak, Ken ini apa ya? Ken, saya mau bertanya, kalau misal sesuatu nanti tiba-tiba mulai banyak selebgram atau influencer yang lebih dari kakak dan akibatnya karir kakak mulai meredup, keeksisan kakak mulai meredup, apa yang Kak Keanu lakukan? Silakan Mas Keanu. Apa yang akan dilakukan jika sinarnya udah mulai meredup? Ya udah, hidup ini soal tentang naik turun gunung. Waduh, ini kayak ini yang tua. Kalau salah ini kayaknya. Kalau memang aku turun tanpa sengaja, ya aku akan mendaki lagi dengan proses itu. Sebentar, saya speechless, Mas. Terus mau ngapain, Mas? Mau nangis? Ya nggak apa-apa, nangis. Udah bentar, ntar kita kumpul tenaga, kita mendaki lagi ya. Mas, gila, beautiful. Makanya saya pikir Keanu nih nggak cuman jadi selebgram atau ini, tapi harus membagikan inspirasi kayak gini. Ini jarang saya temuin ya, dari wawancara, dari Instastory. Jarang banget. Ini kenapa baru keluar kayak gini? Ini jarang loh, Mas. Ditanya misalkan, Mas, gimana kalau lu sinarnya mulai meredup? Kalau lu akhirnya harus turun dari puncak gunung. Ya kalau turun, ya mendaki lagi. As simple as that. Emang mau nangis? Nangis nggak apa-apa, nangis sementara. Tapi nangis mulu juga nggak akan menyelesaikan masalah gitu ya. Aduh, lemes saya dengar jawabannya. Mas Iwan jangan lemes. Kan Mas Iwan lagi mendaki. Abis itu dulu, Mas. Betul. Kalau capek istirahat. Kalau kita jatuh, ya udah naik lagi. Kalau kalian capek berarti kalian lagi berjuang. Tuh, dengerin tuh dari Bapak Keanu nih. Oke, mungkin ada 2 pertanyaan lagi Mas Keanu ya. Nanti kita takutnya kalau over ini kita over ke maghrib juga. Sebenarnya banyak yang mau bertanya, tapi kita batasin dulu 2 pertanyaan. Pertanyaan berikutnya. Halo Kak Ken, mau tanya gimana sih cara kita sebagai anak muda membangun karakter yang menjual tapi tidak terlihat murah? Dalam artian karakter yang kita punya, karakter yang bagus, terima kasih. Gimana tampil nggak murahan, tapi tampil dengan karakter yang bagus. Ini menarik banget pertanyaannya. Karena aku mencitrakan diri aku seperti itu. Aku nggak mau dibilang kayak selebgram murah, selebgram nggak ada isi, nggak dia akan orang menilai aku seperti itu. Mencitrakannya, biar lo nggak murah, ya lo jadi mahal. Pakai semua yang mahal dalam badan lo. Pemikiran orang-orang yang mahal. Semua yang mahal masukin ke dalam sanubari lo. Punya mental mahal. Ya lo akan jadi mahal. Lo akan jadi berharga gitu. Lo akan punya value yang dihargai.
Tapi kalau lu cuman kayak udah deh nggak apa-apa deh, ya lah. Ya itulah dunia akan memandang lo ya elah itu. Gitu Mas. Nggak, itu menurut saya udah ini banget Mas ya. Jadi jangan sampai terkenal atau jadi selebgram, tapi juga secara murahan kayak gitu ya. Nggak mesti, maksudnya dia kan dia bilang gimana caranya terkenal dan menarik ya. Punya dengan karakter yang bagus kayak gitu. Untuk menarik nggak mesti terkenal. Untuk terkenal nggak perlu menarik, jadi diri sendiri aja. Jangan jadi beban dong, maksudnya diri sendiri ada tuntutannya. Kasihan diri sendiri ya kalau dituntut banyak kayak gitu ya. Jangan siksa dirinya deh gitu. Gak usah kebacotan. Santai aja. Gak usah kebacotan gimana sih Mas? Maksudnya kalau kebacotan tuh salah aku sama teman-teman aku. Maksudnya kayak kebacotan tuh bisa macem-macem Mas. Misalnya kayak makannya kebanyakan, itu makannya kebacotan. Oh ya ampun. Ngerti. Kayak, ini beda. Kayak nyetirnya ugal-ugalan, ya itu nyetirnya kebacotan. Ini beda generasi, jadi saya banyak. Ini itu bukan bahasa zaman sekarang, itu bahasa aku sama teman-teman aku dong. Menarik Mas, lucu banget. Jadi tadi ya muncul dengan hal yang bagus, dengan hal yang nggak murahan kayak gitu ya. Karena sekali muncul dengan murahan, kebahagiaannya pun juga nggak banyak gitu loh. Menurut saya kayak gini. Udah di situ, kalau udah di bawah situ ya, di image murah itu, untuk mahal tuh akan susah banget. Iya, dan kayak gini loh Mas. Sukses tapi sukses murahan itu rasanya nggak enak. Tapi kalau saya lihat ya kayak gini, kebahagiaan itu akan terasa lebih manis jika diraih dengan air mata, jika diraih dengan berdarah-darah tadi. Jadi jangan sampai membuat suksesnya pun sukses yang instan doang gitu loh. Setuju. Yang gampangan. Oke, pertanyaan yang terakhir dari rekan-rekan, silakan. Oke, halo Kak Keanu. Saya mau tanya tentang membuat personal branding yang ada dalam diri kita dan percaya diri dengan apa yang kita miliki, gimana ya Kak? Nah ini sebenarnya puncak pertanyaan buat kita semua. Gimana seorang Keanu itu bisa percaya diri dengan apa yang dia punya? Ya berdamai sama kekurangan. Aduh, kenceng banget. Jangan marah-marah. Kalau misalnya kita, tahu nggak yang paling bisa bikin kita untuk percaya sama diri sendiri? Yang bikin kita nggak pede, tahu nggak apa? Karena kita tahu kita kurang. Karena kita lihat kelemahan kita pas kita ngaca, jadi nggak mau, gue nggak pede. Tapi ya udah deh, emang lo nggak sempurna, Ken. Maju aja. Waduh. Paham nggak? Paham Pak. Karena kalau misalnya kayak mikirin, kan kita kalau tiap ngaca pasti yang dilihat kelemahan kita kan, kekurangan kita. Gue gini lagi, ya itu jadi nggak percaya diri. Maksudnya terima, emang gue kurang. Waduh. Emang gue lemah, ya udah bodo amat. Hello, welcome to my world. Ya jadi percaya sama diri sendiri. Percaya, lu emang kurang kok, bodo amat. Maju aja. Mas, ini berat banget nih. Ini pesan gila. Saya tuh nggak expect seorang Keanu akan menjawab seperti ini. Emang menurut Mas aku bakal sisiran, bakal lucu-lucuan. Ternyata enggak. Saya ketepu. Ternyata seorang Keanu nih deep hearted sekali orangnya. Amin. Ini saya pengen menyapa ya, ada 4.500 orang yang datang dari 10.000 orang yang daftar. Bayangin Mas, di Zoom, ini Zoom loh, bukan YouTube ya. Dari orang rela untuk daftar, orang rela untuk mesti ngisi dulu. Silakan nyapa dulu Mas, fan-fannya 4.005 orang. Mas Keanu, ini masa kru dari acara ini minta salam ke Mas Keanu. Waalaikumsalam. Jadi ini kerja luar biasa dari beberapa orang, dari Kominfo, dari Siberkreasi, kemudian ada tim di balik ini juga ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Mas Keanu yang hari ini sangat
insightful sekali perbincangannya, mindful sekali tentang hidup, perjuangan, dan tentang personal branding. Menjadi konten kreator dan selebgram yang sukses tidak datang dengan tiba-tiba buat seorang Keanu. Butuh perencanaan, butuh strategi, butuh kreativitas, dan butuh kerja keras dan konsistensi. Kemudian pertanyaan yang terakhir sebelum saya ingin menutup acara ini, masih ada lagi pertanyaan. Satu, kasih tip kepada peserta di sini agar kita mampu membangun personal branding agar makin cakap digital. Tip dari Mas Keanu. Harus belajar dari blunder-blunder yang ada, dari kasus-kasus yang sudah ada, biar jangan kayak gitu. Harus tahu maunya kayak gimana, tujuannya apa, tujuan penting ya, jangan sampai nggak tahu tujuan. Kalau tujuan untuk terkenal, ntar kamu pas terkenal nggak tahu loh mau ngapain. Kamu harus tahu terkenal tuh untuk apa, mau ngapain, dikenal tuh untuk apa. Ntar lu tuh dikenal nanti mau share apa sih, mau dikenal sebagai apa, harus tahu. Intinya kenal deh sama diri sendiri, sama tujuan hidup, potensi kamu. Karena kalau nggak mau tahu itu, apapun yang kamu capai akan nggak ada value-nya. Itu, dan hidup ini harus punya value, nggak boleh nggak punya. Waduh, itu cukup berat ya. Ini harus ada value, harus punya nilai. Yang terakhir, ini yang terakhir dari tadi, tapi saya pengen bohong mulu. Mas Keanu, terakhir deh, saya pengen tahu. Boleh. Rencana kedepannya apa? Rencananya? Rencana kedepannya? Oh, mau diet, aku lagi diet. Oke. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Berantakan. Mas Keanu, semoga semakin sukses, semoga bisa bertahan. Mas Iwan juga, semua teman-teman di sini juga ya. Kalian semua harus jadi orang sukses. Gak boleh pulang dari seminar ini gak bawa apa-apa, kamu harus jadi orang yang lebih baik. Amin. Ini semangatnya luar biasa, Mas. Ini bawa apa ya? Bawa energi yang luar biasa di meeting kita kali ini. Amin. Sekali lagi terima kasih Mas Keanu. Tadi saya rangkum ya. Saya rangkum dari perbincangan ini yang saya catat dari seorang Keanu yang saya pikir happy go lucky orangnya, ternyata dalam juga. Satu, kebahagiaan itu sesuatu yang tenang, kata Mas Keanu. Kemudian sedih itu penting. Habis itu saya catat juga paling sulit itu bersalaman dengan diri sendiri. Harus jujur sama diri sendiri. Kalau turun, ya harus mendaki lagi. Berdamai dengan kekurangan. Bilang kalau diri ini memang kekurangan dan kita terima dengan apa adanya. Sekali lagi terima kasih Mas Keanu. Terima kasih kepada 4.500 orang yang telah bergabung ke dalam acara ini. Jadi sebelum menutup acara ini, saya ingin berterima kasih sudah berpartisipasi dan jangan lupa untuk mengisi post tes survei di link berikut ini ya. Masukkan kode unik token yang diberikan di email konfirmasi yang kamu terima saat mendaftar. Isi form post tes survei lalu klik tombol selesai. E-sertifikat akan dikirim ke email kamu, cek inbox atau spam. Jadi kalau saya sarankan ya, banyak pelajaran berharga yang kita ambil dari Mas Keanu hari ini. Kita bisa sebarkan itu lewat sosial media, rekan-rekan bisa posting di Instagram, di Instastory, atau lewat post, nanti tag Mas Keanu, tag Siberkreasi, atau Kominfo. Kalau saya kan nggak terkenal ya, tapi saya akan mencoba Instastoryin Mas Keanu nih nanti, semoga dibalas. Mas Keanu, terima kasih banyak inspirasinya. Doa saya dan mungkin doa dari 4.500 orang ini agar Mas Keanu tetap sukses, tetap Mas Iwan juga, berkreasi, juga. Ya. Saling mendoakan, Mas. Iya, makasih, Mas. Oke, terima kasih Mas Keanu, terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Gerakan Nasional Literasi Digital yang telah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih terutama kepada narasumber kita, Mas Keanu, dan semua yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Iwan Setiawan, pamit undur diri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo. Mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang semakin berkreasi. Literasi, cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang